Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lean Janukar, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekosistem terumbu karang. Langsung saja, apa itu terumbu karang? Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Ekosistem bawah laut ini menjadi tempat hidup dan berkembangbiakan aneka spesies seperti ikan-ikan kecil hingga predator yang membentuk hubungan rantai makanan di lautan. Kemudian habitat dan sebaran terumbu karang. Ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggir pantai atau perairan yang masih tembus oleh sinar matahari, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Namun, terdapat pula beberapa jenis karang yang hidup di kedalaman laut dan tidak membutuhkan cahaya matahari serta tidak bersimbiosis dengan zooxanthella. Sebagian besar terumbu karang berada di kawasan perairan tropis hingga subtropis, tepatnya di sekitar 30 derajat arah utara dan selatan khatulistiwa. Sebaran karang di dunia mencakup 100 negara dengan total luas sekitar 600.000 km persegi di tahun 1990-an. Namun, menurut perkiraan kondisi, 10% terumbu karang saat ini berada dalam kondisi kritis dan mengalami kerusakan. Adapun fungsi dan manfaat terumbu karang yaitu ekosistem terumbu karang menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan masa mendatang. Selain itu, kumpulan karang juga menyajikan panorama keindahan yang menjadi magnet wisatawan sehingga menambah sumber devisa negara melalui sektor pariwisata. Wisata bahari Indonesia merupakan salah satu aset utama pendapatan. Jutaan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan juga menggantungkan mata pencarian terhadap karang. Jumlah tangkapan ikan, kerang, dan kepiting secara langsung dipengaruhi oleh kesehatan terumbu karang. Bahkan, terumbu karang juga kerap dimanfaatkan sebagai pengganti batu gunung atau batu kali sebagai pondasi bangunan masyarakat pesisir pantai. Selain itu, terumbu karang juga menjadi laboratorium alam yang unik untuk berbagai kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun jenis terumbu karang beserta ciri-cirinya. Yang pertama yaitu Mycedium elephantosus adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 3 meter hingga 20 meter. Yang kedua yaitu Oxyphora lacera adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Yang ketiga yaitu Pechtinia pionia adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 5 meter hingga 15 meter. Yang keempat, Pechtinia lactuca adalah jenis terumbu karang yang berbentuk seperti bunga dan hidup di perairan dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Yang kelima yaitu Galaxia passicularis adalah jenis terumbu karang yang hidup di kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Dan yang keenam yaitu Labophilia hemprichi adalah jenis terumbu karang yang tersebar di perairan Indonesia, Jepang, Makassar, Tanzania, dan sekitarnya. Habitatnya berada di kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Kemudian yaitu kondisi kerusakan terumbu karang. Yang pertama, kondisi terumbu karang itu buruknya kesadaran mengenai pentingnya sumber daya ekosistem bawah laut dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, tidak ada pengelolaan serius terhadap sumber daya terumbu karang. Yang ketiga, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tentang pemanfaatan pelestarian ekosistem laut. Yang keempat, alih fungsi kawasan pesisir menjadi hunian dan kawasan industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir. Yang kelima, kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir sehingga memaksa mereka untuk mengeksploitasi sumber daya laut secara terus-menerus. Dan yang keenam, kebijakan politik dari pemerintah yang kurang memperhatikan masalah terumbu karang. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
mengenai ekosistem terumbu karang. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.